Jadi, limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Ada limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar sendiri adalah batas yang memakai konsep pendekatan fungsi. Suatu fungsi dikatakan tidak terdefinisi pada titik tertentu. Limit bisa dikatakan sebagai nilai yang menuju batas tertentu. Adapun batas tersebut bisa dinilai dekat namun tidak bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zaneta dari Mustafa, biasanya dipanggil Zaneta. Nah, aku berasal dari kelas 12 MIPA 3 dan bernomor absen 36. Nah, hari ini aku ingin ngejelasin ke teman-teman apa aja sih manfaat dan penerapan limit yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku udah ngerangkumin untuk kalian, yaitu terdiri dari 5 bidang, yaitu bidang-bidang yang bisa diterapkan dalam penerapan limit dan fungsi gitu ya. Nah, apa aja kelima bidang itu? Nah, pertama yaitu bidang fisika. Nah, bidang fisika ini penerapan limit ini bisa dimanfaatkan dalam bidang fisika loh. Nah, apa aja sih? Nah, ini aku udah ngalamin 3, yaitu yang pertama adalah produksi maksimum dari mesin suatu pabrik. Nah, yang kedua, jual beli dan lain sebagainya yang erat hubungannya dengan perhitungan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengecek menentukan lensa bagi pasien yang memiliki kesehatan mata. Jadi kayak misalnya yang minus gitu-gitu ya. Nah, misalnya gini. Jadi seorang yang menderita rabun jauh akan memakai kacamata lensa cekung. Nah, itu agar dia tuh penglihatannya normal gitu. Jadi nggak rabun jauh lagi. Jadi dia bisa melihat dengan lensa cekung itu. Nah, kemudian oleh karena itu si pasien itu meminta bantuan dokter. Nah, mula-mulanya dokter itu akan memeriksa dan menguji jarak pandang pasien untuk mengetahui seberapa parah sih penyakit yang dideritanya. Jadi seberapa parah sih rabun jauhnya gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu, dokter harus menentukan jarak fokus lensa cekung kacamata dari pasiennya. Nah, ternyata jarak fokus lensa cekung itu dapat diperoleh rumus sebagai berikut ya. Nah, bisa kalian lihat di situ ada F, S, dan S strip. Nah, F itu adalah jarak fokus lensa ya. Kemudian kalau S aja yang nggak ada S stripnya itu merupakan jarak mata ke benda. Nah, kemudian kalau S yang ada stripnya itu merupakan titik jauh mata penderita. Nah, jadi dari rumus itu merupakan rumus penerapan dari limit yang bisa dipergunakan di bidang fisika untuk menentukan lensa ya, lensa bagi penderita orang-orang yang mempunyai masalah dengan jarak pandang di matanya itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran itu ada nih ya manfaatnya penerapan limit dalam bidang kedokteran. Apa itu? Yaitu menghitung kerusakan jantung yang biasanya itu ditampilkan dalam bentuk USG. Nah, pada kasus kardiak arrest ya. Jadi penerapan limit fungsi ini bisa mengecek kerusakan jantung seseorang. Nah, biasanya kasus ini dokter hanya melihatnya melalui data-data dari USG, tapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung. Sementara sel jantung itu banyak banget ya. Maka pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak gitu ya melalui USG itu dari data-data USG. Nah, jadi data-data USG itu memakai perhitungan limit. Kemudian yang ketiga yaitu bidang kimia. Nah, penerapan limit dalam bidang kimia ini dimanfaatkan untuk menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin yang menghitung ketahanannya dalam menghadapi perkaratan. Nah, jadi bidang kimia ini dimanfaatkan penerapan limit ini dimanfaatkan dalam bidang kimia untuk memperkirakan pengkaratan besi yang terkena dengan air asin, jadi kayak korosi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu bidang ekonomi. Jadi penerapan limit dalam bidang ekonomi. Nah, apa itu bidang ekonomi? Jadi digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Nah, dalam bidang ekonomi limit fungsi juga sering digunakan dalam menghitung biaya, rata-rata, dan bunga. Jadi penerapan limit ini dalam bidang ekonomi itu dia bisa menentukan pajak ya, pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dan dia juga bisa untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Nomor 1, nilai limit sin X ditambah cos X adalah. Nah, kalau soalnya masih simpel seperti ini, adik bisa menggunakan metode substitusi langsung ya. Ya, di sini ada sin X ditambah dengan cos X. Kita substitusikan langsung dengan X-nya adalah pi per 3. Maka nanti sin pi per 3 ditambah dengan cos pi per 3. Pi di sini 180 ya. 180 dibagi 3 itu adalah 60 derajat. Ditambah dengan cos 60 derajat.
tinggal adik harus hafal ya, sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 60 itu adalah setengah. Setengahnya kita lepas di luar, maka nanti di sini akar 3 plus 1 kita kalikan pelangi seperti ini. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next kita masuk ke soal nomor 2. Limit X mendekati pi per 2 cos kuadrat X dibagi dengan 1 min sin X. Ya, langkah untuk mengerjakan limit kita kan menggunakan metode substitusi dulu ya. Kita substitusikan asalkan hasilnya tidak 0 per 0, bukan 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu adalah hasil yang salah. Maka kita bisa menggunakan cara lain. Cara lain adik boleh menggunakan sifat trigonometri, atau misalkan bisa menggunakan metode turunan. Begitu guys. Oke. Nah, kita coba ya substitusikan dahulu. Saya akan substitusikan cos kuadrat X-nya saya substitusikan pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat dibagi dengan 1 min sin 90 derajat ya. Oke, cos 90 itu adalah 0 dibagi 1 min sin 90 itu 1. Oh, ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 maka tidak boleh ya dek ya. Kita bisa menggunakan metode lain. Saya akan menggunakan metode sifat trigonometri. Saya tidak menggunakan metode turunan terlebih dahulu karena adik di sekolah belum diajarkan turunan trigonometri. Jadi saya akan menggunakan metode yang kedua dulu ya. Nah, sifat trigonometri maksudnya gimana Mbak? Banyak ya, banyak sekali sifat-sifat trigonometri. Di sini ada cos kuadrat X. Adik boleh dari konsep ini sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu adalah 1. Maka nanti cos kuadrat X itu adalah 1 min sin kuadrat X. Ini pindah ruas ke sana. Paham ya? Maka nanti sini limit X mendekati pi per 2 cos kuadrat X saya rubah menjadi 1 min sin kuadrat X per 1 min sin X. Sampai sini paham ya dek? Oke, 1 min sin kuadrat X boleh saya rubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ya, dimana A-nya itu adalah 1 kuadrat itu kan 1 ya. Di sini B kuadratnya adalah sin kuadrat. Karena A kuadrat min B kuadrat boleh kita lepas menjadi A plus B dikali dengan A min B. Kita letakkan ke sana ya. Maka nanti limit X mendekati pi per 2 A plus B maka 1 plus sin X dikali dengan 1 min sin X dibagi dengan 1 min sin X. Ini kita boleh coret. Nah, setelah ada yang boleh coret, baru adik boleh menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan dengan sinnya adalah pi per 2 atau 90 derajat ya. Maka nanti 1 ditambah sin 90 itu adalah 1. Jawabannya adalah 2. Gitu guys.